Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 245, normal atau sesar. Kalau seperti itu, apa tandanya? Tanya Randi. Biasanya, anak sudah mulai cari jalan keluar. Tapi, prediksi dokter, pertengahan bulan. Sekarang, masih di awal bulan. Randi menang istrinya. Kalau lahiran normal, bisa cepat atau bisa lambat dari tanggal pergan dokter. Sheila menjelaskan. Kalau lebih cepat, berarti lebih bagus dong. Randi tersenyum. Iya mas, usia Noella sudah cukup 9 bulan. Kita tinggal menunggu bayinya meluncur. Sheila mengusap perutnya. Rasanya sudah sangat tidak sabar untuk mendengar suara putranya dan menang wajah putranya yang selalu bersembunyi dalam perutnya. Ia sudah memutuskan untuk mengusahakan agar bisa melahirkan normal karena suaminya meminta untuk memiliki banyak anak. Terus kalau sudah kayak gini, apa yang bagus dibuat? Ella harus rajin jalan, kemudian olahraga hamil. Semacam duduk di bola besar sambil gerak panggul ke kiri dan ke kanan. Kemudian juga sering menggenjot-genjot panggul turun naik, perbanyak sujud. Sheila menjelaskan dan tersenyum. Dia berbisik telinga suaminya yang mata Randi terbuka lebar. Main apa? Tanya Randi. Main itu mas, si botak. Mas wajib sering-sering main, intip anak. Nanti Ella bakal ambil posisi di bagian atas. Sheila tersenyum. Saya menjelaskan strategi yang akan mereka lakukan. Mulut Randi membulat ketika mendengar ucapan istrinya. Tapi sekarang sholat dulu. Nanti habis sholat dan selesai makan malam. Sheila menentukan jadwal startnya. Randi menganggukkan kepalanya. Yang penting prosesnya cepat mas. Bantu dek. Mau 1 hari berapa kali juga nggak masalah. Bukannya Sheila saja yang begitu sangat bersemangat untuk melewati proses persalinannya, namun juga Randi. Ia sudah tidak sabar untuk menunggu kehadiran buah hatinya. Ayo kita sholat, sebentar lagi azan. Randi mencubit hidung istrinya. Iya mas, jawab Sheila yang tersenyum dan berangsur duduk. Meskipun dirinya sangat malas dan hanya ingin berbaring saja, ia tidak ingin melewati ibadahnya. Mas, Nina mau ikut jalan pagi. Nina tersenyum dan mendung suaminya dari belakang. Johan tersenyum dan memutarkan kepalanya. Itu memandang wajah istrinya dan kemudian mencium bibirnya. Sikap Nina semakin manja mendekati proses persalinannya. Johan dan juga Randi sudah tidak masuk kantor lagi. Ayah dan anak itu memilih dari rumah untuk menemani istri-istri mereka. Adek lahirnya sesar, tidak melakukan jalan pagi, tidak apa-apa. Johan takut istrinya kelelahan. Iya, Nina tahu, Nina sesar. Tapi Nina juga butuh olahraga. Bapak Nina enggak pegel-pegel mas. Nina tersenyum. Meskipun sudah mengetahui proses persalinan secara sesar, tanggal jam sesar juga sudah ditentukan. Namun tetap saja Nina selalu mengikuti apa saja yang dilakukan menantunya. Mereka selalu melakukan jalan pagi bersama, melakukan senam kehamilan, dan juga duduk di atas bola besar saya menggerakkan panggul kiri dan kanan, dan kemudian juga sedikit mengejut-gejutkan tubuh dengan posisi duduk di atas bola besar. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya sudah kalau gitu, ayo kita keluar. Ratu keluar dari dalam kamar dengan memakai baju kaos tanpa kerah dan juga celana trainingnya. Ia sudah berencana untuk lari pagi sebentar setelah menemani istrinya jalan pagi. Nina tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Ayo nak, kita jalan-jalan keluar. Anak ibu pasti pengen hirup udara segar kan? Nina mengusap perutnya. Johan tersenyum.
Diusapnya perut istrinya terlebih dahulu dan kemudian menciumnya. Ternyata anak gadis ayah mau ikut olahraga pagi. "Iya ayah," Nina menjawab dan mewakili bayi dalam perutnya. Merdunya suara anak ayah. Johan tersenyum. Nina tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Mereka kemudian keluar dari kamar. "Ibu, apa mau ikutan jalan pagi?" Sheila tersenyum menang ibunya. "Iya dong," jawabnya bersemangat. "Ya udah kalau gitu. Ayo Bu, kita jalan sama-sama." Sheila memegang tangan Nina dan mereka berdua kini jalan bersama. Sedangkan Johan dan Randi dibiarkan begitu saja. "Sayang, Mas ke kamar ya," Randi mengulum senyumnya. "Kenapa ke kamar sih Mas?" tanya Sheila. "Tadi ajakin Mas jalan pagi, sekarang Mas malah dicuekin. Mas ke kamar aja lah baring-baring." Pria itu tampak merajuk. Nina tertawa ketika mendengar ucapan Randi. "Jadi laki-laki nggak boleh cemburuan, apalagi sama ibu sendiri," omelnya. Johan hanya senyum-senyum ketika mendengar ucapan istrinya. Kini mereka berempat berjalan di taman di depan rumah sambil menikmati segarnya udara di pagi hari. "Apa sudah capek?" Randi menang istrinya. "Belum sih Mas, Ella masih pengen jalan," jawab Sheila yang begitu sangat bersemangat. "Adek, mau istirahat?" tanya Johan yang memegang tangannya. "Enggak, Nina masih pengen jalan." Nina tersenyum. Sebenarnya ibu nggak perlu jalan pagi, soalnya ibu persalinan sesar. Menurutnya ibunya lebih baik banyak beristirahat sebelum melalui proses persalinan secara sesar. Ibu itu harus sehat dan olahraga adalah cara untuk menyehatkan tubuh. Nina menjawab ucapan putranya dengan tersenyum. Johan hanya tersenyum menatap wajah istrinya. Pria itu kemudian mengusap kepala Nina. "Ayah sudah kasih tahu sama ibu, tapi tetap aja ngotot." Randi tersenyum ketika melihat ayah dan ibunya. Kebahagiaan yang sering dirasakannya dulu tidak pernah terbayangkan olehnya. Namun kini semua terasa begitu sangat indah. Keluarganya berkumpul secara utuh dan mereka sama-sama sedang menunggu kehadiran anak dan juga adiknya. John duduk di atas tempat tidur sambil mengusap-usap perut istrinya yang memang sengaja dibiarkan terbuka. "Sebentar lagi kita ketemu ya nak." Pria itu mencium perut Nina. Nina menganggukkan kepalanya. "Mas, boleh gak sih kalau Nina coba normal dulu? Nanti kalau misalnya memang gak sanggup dan tidak bisa normal, baru sesar." Nina mengutarakan niatnya. Dirinya merasa takut bila membayangkan masuk ke dalam ruangan operasi. "Adek harus yakin, adek itu kuat. Mas akan temani adek dalam ruangan. Bukannya Mas tidak mau adek mencoba untuk normal, tapi adek sudah dengar apa dikatakan Dokter Ratna dan mencoba untuk memberikan pengertian, semangat, serta dukungan untuk istrinya." "Tapi Nina takut Mas. Baru bayangkan aja Nina sudah ketakutan seperti ini. Bagaimana bila nanti sudah berada di ruangan operasi?" Nina menggenggam tangan suaminya dan menatap sendu wajah suaminya. Seperti apa itu proses sesar sudah diketahuinya. Bagaimana rasa sakitnya dari orang-orang yang sudah mencoba persalinan secara sesar membuat bulu kuduknya merinding. "Mas bakalan temani sayang. Adek, jangan takut. Adek, jangan cemas." Dia mengusap pipi istrinya. Ditempelnya keningnya di kening Nina. Rasa cemas, rasa takut tidak hanya dirasakan istrinya saja, namun juga dirinya. Nina menatap Johan dengan menangis. "Sayang, jangan nangis." Johan mengusap air mata istrinya. "Tapi beneran Nina takut." "Mas bakalan temani adek. Mas bakalan ada dekat adek. Jangan takut ya sayang. Adek pasti bisa. Adek pasti kuat.
adik pemberani dan mencoba untuk menenangkan istrinya. Nina menganggukkan kepalanya. Tapi Mas janji ya temani Nina. Mas nggak boleh lagi bohong sama Nina. Johan memeluk Nina, ditatap wajah istrinya dan kemudian mencium bibirnya. Mas janji sayang. Mas, sekarang perut Nina sering sakit. Apa sudah ada tanda-tandanya, Dek? Dusnya perut istrinya. Belum, Mas. Hanya saja sakitnya sering. Kemarin kita sudah konsul sama Dokter Ratna. Katanya kalau memang sudah usia kandungan yang sudah memasuki 9 bulan. Memang seperti ini, Dek. Dia bego untuk menjawab pertanyaan dari istrinya. Nina menganggukkan kepalanya. Nina kirain kalau sesar nggak ada ngerasa sakit-sakit kontraksi, tapi nyatanya ya ada. John hanya bisa tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Sabar ya ibu, sebentar lagi anaknya lahir. Ibu nggak capek lagi gendong dan bawa kemana-mana. Nanti kalau anak sudah lahir, biar ayah saja yang gendong. Dan mengusap kepala Nina. Nina pasti bisa, Mas. Nina sudah tidak sabar pengen jumpa anak. Setelah bercerita dengan Johan, kini semangatnya kembali menggebu-gebu. Dirinya sudah tidak sabar untuk melewati proses persalinannya. Gitu dong sayang. Dia mencium kening istrinya dan kemudian mencium bibirnya.